Halo, perkenalkan, nama saya Antonius Tamtama. Saya guru pendidikan agama Katolik di SMP Yusudarso Metro. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini saya akan melakukan PPL yang pertama di kelas 8 SMP Yusudarso Metro dengan tema Yesus Pemenuhan Janji Allah. Selamat menyaksikan. Gimana kabar kalian? Sehat? Senang hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran kita hari ini. Ada yang sudah berangkat? Ada yang berangkat semua ya? Puji Tuhan, ada semua. Ada yang hari ini merasa sedih? Yang merasa sedih tepuk tangan. Yang merasa senang tepuk tangan. Yang merasa biasa-biasa aja. Oh, belajar kita doa. Saya minta untuk siapa? Mau beda? Gaby? Oke, silakan Gab. Mungkin kita jalan. Amin. Oke, terima kasih Gaby. Tema belajar kita adalah Yesus Pemenuhan Janji Allah. Dan saya minta kalian untuk kira-kira melihat apa sih hubungannya yang kemarin kita tonton dengan ini? Ada hubungannya nggak? Jadi nanti kita akan membahas secara mendalam tentang Yesus Pemenuhan Janji Allah. Oke, sebelum kita masuk ke tema pembelajaran kita, kan tadi kalian habis olahraga, ya kan? Capek nggak? Nah, saya minta hari ini kalian relax dulu, ya. Dengarkan musik nanti yang Pak Tamo putar. Ya. Sekarang kalian silakan duduk dengan posisi yang tegak. Yuk kita mau bersama-sama memusatkan perhatian kita pada pembelajaran kita hari ini. Kita akan betul-betul mencoba untuk hadir di kelas ini, melupakan semua yang sudah kita lakukan tadi. Rasa capek kita. Dengarkan apa yang saya sampaikan sambil menikmati musik yang kalian dengar. Sadarilah bahwa alat itu sungguh sangat berguna bagiku atau juga mungkin bagi senyumlah kepada teman-temanmu. Oke, selesai. Jadi intinya kita mau supaya kita sadar bahwa kita berada di tempat ini. Anak-anak, kita akan buat kesepakatan kelas. Ya. Ada yang mengusulkan kesepakatan kelasnya? Apa supaya nanti pembelajaran kita menjadi lebih kondusif? Sepakat? Ada yang mau menambahkan kesepakatan kelasnya? Ya, apa? Oke, tidak ikut berarti kalau tidak bisa, kalau misalkan tidak menggunakan kata tidak apa? Jangan ada kata jalannya. Berarti apa? Tenang saat belajar. Ya, tambahkan yang ketiga ya, tenang saat belajar. Apa lagi? Jadi ini kesepakatan kelas kita. Nanti ini akan menjadi kesepakatan yang kita pakai selama kita belajar. Ya, kalau nanti ada yang mau ditambahkan juga boleh. Ya. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita ini
mengikutinya. Yang ini siapa? Apa? Bagaimana caranya? Nanti kalian, saya minta juga nanti dalam diskusi nanti akan sampai kepada menjelaskan arti janji Allah kepada manusia. Kemudian menguraikan alasan Allah berjanji kepada manusia. Apa sih alasan? Dan kemudian menjelaskan konsekuensi Allah menepati janji. Apa sih konsekuensi kalau Allah sudah menepati janji? Nah ini yang kemarin Pak Sam mintakan untuk mencari ini, ya. Ada yang sudah membaca dari ini ya? Tadi Pak Sam sudah tanyakan, ada yang baca ini kan? Ya. Oke. Terus ada yang melihat video ini? Saya. Ada ya. Videonya menarik atau tidak? Menarik. Yang sebenarnya tentang apa? Tentang dosa. Apa? Tentang apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Kenapa sih dalam video itu kenapa sih manusia sampai jatuh ke dalam dosa itu karena apa? Karena digoda oleh digoda oleh iblis. Maka nanti kita itu akan menjadi latar belakang dari pembelajaran kita. Kalau judulnya Yesus penuhan janji Allah. Apa pengertian dari janji? Siapa yang mau berpendapat? Menurut kalian apa sih yang disebut dengan janji itu? Terus kalau gitu apa itu janji? Ayo, janji itu apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang harus ditepati. Ada yang lain? Janji adalah sesuatu perkataan ya. Perkataan yang harus ditepati. Jadi apa yang dikatakan itu harus ditepati. Oke, terus berikutnya. Apa konsekuensi dari janji? Apa sih konsekuensi ya? Ya, siapa yang mau berpendapat? Apa konsekuensinya? Jika misalnya melanggar percaya seseorang kita akan berdosa. Oh benar, ya seharusnya itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menepati janji, orang menjadi tidak percaya lagi. Oke, ada yang berpendapat lain? Apa konsekuensinya? Kita bisa lihat dan nanti kita akan lihat. Karena nanti saya minta dalam diskusi mencari informasi tentang orang yang berjanji, entah itu kepala daerah, entah itu calon legislatif yang berjanji. Karena apa? Karena nanti akan berdampak ini. Ya. Ditepati atau tidak janji? Kalau tidak ditepati, apa konsekuensinya? Ada yang bertanya? Apa? Mengajukan sebuah hubungan terus kehilangan kepercayaan terus yang lain membuat kecewa. Oke, kita akan masuk ke ini ya, ke dalam kelompok. Oke, silakan buka SKPD yang Pak Tam sudah bagikan di grup ya. Silakan buatkan HP ya. Itu yang ini, Bu. Sudah terbuka semua nak? SKPD ya? Sudah ya? Petunjuknya coba, petunjuk diskusi dibaca. Sekarang dalam kelompok cari contoh dari orang yang berjanji, masa bakal calon anggota DPR, kepala daerah, dan lain-lain. Cari satu berita saja, boleh berita dalam bentuk teks atau media. Kemudian kawan pertanyaan berikut. Jawab ya, bukan jawab. Dalam pasal ya. Nanti kelompok 1 akan melihat atau mendapat berita yang berbeda dengan kelompok yang lain. Maka nanti silakan dibaca. Ya nanti masing-masing menjawab pertanyaan ini. Dalam berita itu atau dalam video itu siapa yang berjanji? Apa yang dijanjikan? Terus apakah janji itu ditepati atau tidak?
kalian bisa mengatakan ini. Kenapa sih seseorang itu mau berjanji? Ya. Jadi kira-kira ini pertanyaan diskusinya. Nah silakan untuk kelompok 1 langsung ke kelompok 1 yang di sini. Ya. Untuk kelompok 1 silakan langsung ke sini. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, silakan ya langsung. Ini diklik saja. Ya. Terus kalian nanti tulis saja jawabannya di sini. Ya. Nanti kita semua bisa akan melihat ya isian di sini sudah langsung kelihatan di sini. Ya. Jelas ya. Untuk kelompok 2 langsung ke sini. Kelompok 2. Ya. Diklik beritanya. Ya. Kemudian silakan diskusikan. Cari. Ya, silakan berbagi. Oh, kamu mencari tokohnya siapa? Oh, kamu tulis apa yang kamu janjikan. Terus akhirnya kamu temukan apakah dari itu tempatnya di sini. Ya. Oke. Jadi jelas ya di sini ya. Kelompok 2 silakan langsung ke kelompok 2, kelompok 3 ke kelompok 3, kelompok 4 ke kelompok 4, kelompok 6 ke kelompok 6. Sorry, kelompok 5. Oke ya. Diklik aja ini linknya, nanti langsung mengarahkan ke berita. Atau kamu bisa cari informasi yang lain. Dan nanti penilaiannya adalah Pak nanti akan mengamati aktivitas kalian. Ya, soal keterlibatan dalam diskusi. Terus nanti kalau kalian edit ini, misalkan nanti tulisannya dibuat bagus, dikasih font, ya, terus dikasih apa namanya hiasan-hiasan, nanti akan menambah poin Anda. Ya, poin penilaian. Ya, jadi silakan ini untuk tulis jawabannya langsung di sini. Ya, diklik, terus di enter, kamu jawab di sini. Oke, ada yang masih kesulitan membuka beritanya? Boleh. Boleh ya. Tapi yang penting ini dulu dijawab dulu. Jadi ada yang bagi tugas boleh. Oh, kamu tugas yang ini. Ada yang karena nanti akan terlihat semua langsung di sini. Ya. Udah ketemu ya, kalian berdua udah ketemu ya. Ini sudah ketemu siapa yang berjanji? Jokowi. Itu dari apa yang dijanjikan? Kelompok 2 kelompok lain. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Yang kedua silakan ke yang sebelahnya. Kelompok 1 ini. Dengan kelompok 1 ya teksnya, kita akan belajar dari kitab suci untuk memahami janji. Lihat kelompoknya, kelompok 3, kalian membaca dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 4. Nah, pertanyaannya ya ada 2. Ya. Terus kemudian kelompok 4, kalian membaca dari surat Paulus kepada umat Ibrani. Teksnya kemudian silakan ya. Terus kemudian untuk kelompok 5 sama dengan kelompok 4. Oke. Silakan dibaca dulu. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di sampingnya. Oke, silakan. Ya, bisa ya. Mundur. Oh iya, kita taruh sini aja. Ini daunnya kalau dibuang aja. Tapi nggak nyambung coy. Selesaikan ya dikit. Oke, ini sudah? Belum? Oke. Oke, sekarang untuk yang diskusi terakhir, silakan kalian
boleh pergi ke slide terakhir. Ya, datang menghadap kepadanya. Berarti apa itu? Mengungkapkan apa? Mengungkapkan apa itu? Kasih Allah kepada manusia. Karena apa tadi? Manusia, Allah tidak mau manusia hidup dalam penderitaan. Allah menghendaki supaya manusia hidup bahagia. Ya, maka tadi dikatakan di sini, ya. Apa yang dijadikan Allah? Allah memberikan keselamatan kepada manusia dalam diri Yesus. Allah janji Allah kepada manusia adalah seorang penyelamat, jadi keselamatan. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjadikan penebusan dan Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Yang berikutnya. Nah, ini yang pertanyaan bagaimana Allah memberikan janji ini, ya. Jadi meskipun manusia tidak setia kepada Allah, ya sering mengkhianati Allah, tetapi Allah tetap setia. Oke. Siapa yang mau bertanya dulu kalau siapa? Nomor satu ya? Oke, nomor satu silakan nanti presentasi yang pertama dan yang kedua. Ingat ya, nanti pandang nilai siapa saja yang presentasi. Kalau semua terlibat dalam presentasi, misalkan si A nomor 1, si B nomor 2 sampai semuanya memegang peran, itu nanti juga akan mendapatkan nilai. Oke, silakan perhatikan teman kita yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang terakhir kelemahan Oke, jadi ya, yang terakhir ya. Dilakukan Allah terhadap ular dan manusia. Allah membentuk itu ular. Itu terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut ular engkau akan menjalar dan debu tanah akan engkau makan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas dari kami. Di berita itu, janji itu belum di. Dan kalau melihat itu membuat warga masyarakat kecewa. Oke, yang kedua silakan. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus digambarkan menurut bacaan dari kitab suci Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Oke. Jawabannya, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oke, ada teman? Oke, kalau ada, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kira-kira kelompok siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, jadi kejatuhan manusia, situasi kedosaan manusia, ya, sejak awal hidup manusia selalu diarahkan kepada kebahagiaan. Meskipun mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan kepada perusahaan ini yang paling penting bagi. Maka apa dampaknya bagi kita? Kalau kita ingin selamat, maka kita juga harus bisa menyelamatkan orang. Nah, untuk refleksi kalian, tanyakan kepada dirimu, apakah aku sudah siap pada janji ini? Sudah? Sudah siap atau belum? Sudah. Ada yang mungkin menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Kalau yang belum, kita berusaha karena tadi ya, kita harus bersama-sama untuk ya tetap setia kepada janji itu. Karena apa? Karena Allah juga setia kepada. Yang kedua, apakah saya sudah merasa mendapatkan janji Allah? Saya sebagai pribadi sudah merasa terselamatkan atau belum?
Untuk asesmen ya, nanti bisa dituliskan di nanti ya. Untuk asesmennya nanti akan ada di Google Form. Jadi nanti Pak akan kirimkan di link ya, di grup ya. Terus kalian kerjakan ya. Ini untuk mengetahui seberapa kalian sudah memahami pembelajaran kita pada ya. Tadi Mata sudah mencatat ya beberapa aktivitas kelompok kalian nanti akan menjadi dasar penilaian sumatif kalian ya. Ini untuk tes sumatifnya. Jadi nanti akan Pak sampaikan di grup ya, di chat ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Saya harap ya bisa menjadi sebuah pembelajaran baik untuk hidup kita. Karena Allah sudah menepati janjinya dan Allah sudah setia kepada janjinya, dan kita juga harus bisa bercontoh meneladan apa yang sudah Allah beri kekuatan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan untuk salah seorang menutup dengan doa. Oke, siapa mau berdoa? Mau berdoa? Oke, yuk. Ya, silakan. Amin.